Polda Gorontalo membeberkan kronologis penembakan yang menewaskan Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo AKBP Beni Mutahhir. Korban ditembak oleh seorang tahanan kasus narkoba di rumah pelaku di perumahan Asparaga, Kota Gorontalo pada Senin sekitar pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Polda Gorontalo masih terus melakukan pengembangan kasus penembakan terhadap Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo AKBP Beni Mutahhir. Korban ditembak oleh seorang tahanan kasus narkoba di rumah pelaku di perumahan Asparaga, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono menjelaskan kronologis penembakan yang terjadi pada Senin lalu. Sebelum terjadi penembakan, pelaku dan korban sempat terlibat cekcok. Pelaku bahkan sempat ditampar oleh korban karena menolak diajak pulang karena waktu 15 menit yang diberikan untuk bertemu keluarga telah selesai. Setelah itu, pelaku R langsung mengambil senjata rakitan dan menodongkan senjata ke korban hingga terjadi penembakan. Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, RIY yang sedang menjalani penahanan karena perkara penyalahgunaan narkoba menceritakan kepada korban bahwa dirinya mempunyai masalah rumah tangga dengan istrinya dan meminta tolong kepada korban untuk diantar ke rumah. Selanjutnya pada pukul 03.00 RIY dijemput oleh korban dari ruang tahanan. Pada saat itu korban menjemput menggunakan baju koko abu-abu bersarung dan songkok. Pada saat korban mengatakan kepada petugas jaga akan membawa pelaku selama 15 menit. Selanjutnya korban dan pelaku mendatangi tempat tinggal pelaku di Jalan Mangga RT 2 RW 5 Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Selanjutnya sekitar pukul 4.00 RPY ini merupakan adik kandung korban yang berada di dalam kamar mendengar adanya suatu suara adu mulut di ruang tamu yang ternyata berasal dari suara antara korban dan pelaku. Pada saat adu mulut, AKBP Beni korban ini menampar dan menempeleng pelaku, dan pada saat itu pelaku meminta ampun dengan kalimat, "Pak Beni, ampun komandan." Setelah meminta ampun, pelaku membanting handphone milik AKBP atau milik korban. Melihat situasi semakin ribut, RPY adik kandung si pelaku pergi ke dapur untuk mengambil minum. Dan sekembali dari dapur, RPY melihat secara langsung bahwa pelaku menodongkan senjata api rakitan dan menembak korban sebanyak 1 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan terjatuh. Setelah pelaku melakukan penembakan senjata api rakitan tersebut, langsung senjata ini diberikan kepada RPY. Keterangan tersebut sinkron dengan keterangan daripada N yang merupakan istri pelaku, yang pada saat terjadi adu mulut antara korban dengan pelaku, N masuk ke dalam kamar. N mendengar adanya suara ribut antara korban dan pelaku. Yang selanjutnya pelaku masuk ke dalam kamar untuk mengambil senjata api rakitan yang sudah disembunyikan, dan selanjutnya N mendengar adanya suara letusan dari ruang tengah. Setelah N keluar kamar untuk mengetahui apa yang terjadi dan melihat korban sudah jatuh di lantai bersimbah darah. Setelah melakukan penembakan, pelaku sempat mencoba melarikan diri ke bandara. Namun karena tidak ada penerbangan, pelaku kembali ke rumah orang tuanya dan langsung dilakukan penangkapan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata api rakitan yang digunakan untuk menembak korban. Dari Gorontalo, Kadek Sugiharta, TV One mengabarkan.